mampu memahami ruang lingkup akuntansi yang terdiri dari definisi akuntansi ya, manfaat akuntansi, kemudian ada pengguna informasi laporan keuangan, bentuk, jenis, kemudian karir di bidang akuntansi itu seperti apa. Ini materi kita hari ini, paling tidak dengan teman-teman mahasiswa nanti sudah mampu menguasai ini, memahami ruang lingkup ini. Selanjutnya materinya, nih ada beberapa poin materi yang dapat kita pelajari ini. Oke, yang pertama adalah pengertian akuntansi dan bisnis. Ini materi pertama. Kemudian poin kedua tentang bentuk dan jenis perusahaan. Kemudian bidang-bidang akuntansi. Selanjutnya adalah penggunaan laporan keuangan. Pengguna ya, maksud saya pengguna laporan keuangan. Kemudian ada standar akuntansi di Indonesia. Selanjutnya konsep dasar akuntansi. Dan yang terakhir adalah bentuk dan jenis laporan keuangan. Nih. Oke, baik, kita langsung mulai. Jadi untuk sebagai pengantar bahwa di era sekarang kita tahu sendiri ya, era teknologi ya 4.0 atau bahkan 5.0, jadi sudah semuanya berbasis internet ya, teknologi, sehingga memungkinkan di antar negara, antar pulau, antar wilayah itu terhubung, sehingga terjadilah pasar global. Jadi bisa kita lihat di sini gambarannya adalah seluruh dunia itu terhubung ya. Baik itu internet ya, data, komunikasi dan seterusnya. Makanya untuk mengantisipasi dan menghadapi pasar global seperti ini, salah satu cara dan bahkan bukan cara lagi ya, sudah sebuah kewajiban ya, sebuah perusahaan supaya bisa bertahan di pasar global seperti ini, dia harus mengikuti ya yang namanya pencatatan ya, transaksi, pencatatan akuntansi, supaya dia bisa mengetahui kinerja perusahaan, mengetahui keuntungan, kerugian ya, untuk mengetahui efisiensi, mengetahui efektivitasnya perusahaan, itu harus dibuatkan yang namanya akuntansi. Nah, ini akuntansi ini sangat-sangat memiliki peranan yang paling penting, apalagi di era global seperti ini ya, di era semua orang itu bisa mengakses internet, sehingga informasi apapun itu dibutuhkan. Yang paling penting adalah informasi akuntansi dalam hal perusahaan. Oke. Nah, makanya dalam mengelola sebuah usaha atau badan usaha, bisa jadi kita punya toko, kita punya warung ya, mungkin kafe ya, atau minibar, ataupun istilahnya itu apa? Mungkin hek ya. Warung hek misalkan saja, paling kecil aja, atau toko kelontong. Bahkan kita punya minimarket, atau kita punya toko baju misalkan, atau kita punya industri pembuatan makanan ringan, industri rumahan, UMKM. Itu semuanya dalam mengelola usaha tersebut itu ya membutuhkan yang namanya informasi mengenai keadaan usaha atau badan usaha tersebut. Nah, informasi-informasi ini seperti informasi keuntungan, biaya, kemudian informasi mengenai pengeluaran-pengeluaran ya, perencanaan, kemudian pendapatan dan sebagainya, itu sangat dibutuhkan. Untuk itu informasi tersebut harus relevan ya. Informasi itu harus relevan, kemudian harus mudah dipahami, kemudian bersifat material, dapat diandalkan dan lengkap. Oke. Kemudian informasi itu juga harus dapat dibandingkan. Maka informasi-informasi ini dapat diperoleh oleh pemilik perusahaan atau pengelola perusahaan dengan cara melalui yang namanya proses akuntansi. Nah, di sini peranan penting dari akuntansi dalam melakukan komunikasi bisnis, memberikan informasi kepada para pengguna informasi tersebut. Oke. Selanjutnya, beberapa pengertian akuntansi menurut beberapa tokoh ya. Ini saya kutip dari 4 saja. Yang pertama adalah dari Warren dan kawan-kawan tahun 2016. Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi dari suatu entitas. Jadi
Akuntansi itu suatu sistem yang menghasilkan informasi mengenai kondisi perusahaan, kondisi ekonomi, ataupun aktivitas dari perusahaan tersebut. Kemudian kalau menurut ICPA atau American Institute of Certified Public Accountant ya, tahun 1941 ini mendefinisikan untuk kapalnya yang tenggelam ini. Ya, jadi ya nanti. Oke, baik. Untuk ICPA mengatakan bahwa akuntansi itu adalah seni mencatat ya, menggolongkan, meringkas transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara tertentu dan dalam bentuk satuan uang serta menafsirkannya dalam hasil-hasil. Nah, ini tahun 1941. Kemudian menurut American Accounting Association itu mengatakan bahwa akuntansi adalah proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi. Dan yang terakhir menurut Violita dan kawan-kawan itu adalah akuntansi itu adalah bahasa bisnis karena informasi yang tersedia untuk pemangku kepentingan merupakan laporan keuangan ya. Jadi merupakan hal yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Nah, ini adalah beberapa pengertian-pengertian akuntansi. Nah, pada intinya bahwa akuntansi ini adalah sebuah proses ya, sebuah proses pencatatan, penggolongan, ada pengitisaran yang menghasilkan sebuah informasi keuangan yang berupa laporan keuangan yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan atau para stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, itu. Jadi inti dari akuntansi itu adalah menghasilkan informasi yang bisa digunakan oleh para pemangku kepentingan. Nah, itu ya, itu intinya. Nah, sebelum kita beranjak ke pengguna laporan akuntansi itu siapa saja, kita mengenal dulu nih jenis dan bentuk perusahaan. Nah, ini sudah ada contoh gambarnya nih. Ini gambar ini kita ambil dari Google ya. Kita ambil. Yang pertama adalah perusahaan perorangan. Kita lihat di sini ada perusahaan perorangan itu adalah perusahaan yang dimiliki, dikelola oleh perorangan. Contohnya ini adalah ada orang ya, pemilik perusahaan kafe apa ini ya. Jadi ada perusahaan perorangan itu perusahaan yang modalnya di perorangan, kemudian dikelola juga secara sederhana. Kalau untung yang buat dirinya sendiri, kalau rugi ya ditanggung sendiri kan gitu. Contohnya gampang ya, misalkan pemilik warung kopi ya, misalkan ataupun tukang cukur itu termasuk perusahaan perorangan. Kalau dia memang usahanya bermodal dari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua persekutuan. Ini biasanya lebih dari 2 orang. Contohnya ini ada contoh 2 orang. Contoh persekutuan misalkan firma ya atau CV ya, ada 2 orang bersekutu memiliki perjanjian untuk kerjasama melakukan usaha bersama, itu nanti masuk ke persekutuan. Lebih baik dari perorangan karena dananya pasti modalnya akan lebih besar. Kemudian yang ketiga perseroan terbatas atau PT ya, yang biasanya modalnya itu berisi saham-saham. Banyak PT misalkan, termasuk di sini gambarnya adalah misalkan PT konveksi ini ya contohnya. Itu jenis-jenis dan bentuk perusahaan. Oke, baik. Kemudian bagaimana dengan jenis usaha yang lain? Nah, ini ada 3 jenis ya. Ada namanya bisnis manufaktur, bisnis perdagangan, dan bisnis jasa. Kalau manufaktur itu dia mengolah bahan baku, diolah menjadi barang jadi. Contohnya ini pabrik sepeda motor, misalkan pabrik makanan ya. Pokoknya kalau dia memproduksi bahan baku berubah menjadi bahan jadi itu namanya manufaktur. Kemudian yang kedua bisnis perdagangan. Kalau perdagangan ini dia hanya membeli barang kemudian menjual kembali tanpa melakukan pengolahan atau merubah bentuk. Jadi kalau misalnya toko kelontong ya, toko-toko minimarket itu hanya menjual kembali. Jadi tidak melakukan pengolahan barang, itu namanya bisnis perdagangan. Dan yang ketiga adalah bisnis jasa. Bisnis jasa ini dia tugasnya memberikan pelayanan. Contohnya ini transportasi, misalkan Garuda Indonesia ya, PT KAI misalkan, tukang salon, cukur rambut ya, atau jasa laundry, jasa konsultasi hukum, konsultasi pajak,
ataupun kantor akuntan publik, misalkan jasa kesehatan ya, jasa dokter ya, dokter gigi, dokter kulit dan sebagainya, itu adalah bisnis jasa memberikan pelayanan. Nah, ini dari ketiga ini nanti untuk pengantar akuntansi, nanti kita akan membahas bagaimana akuntansi diterapkan pada bisnis jasa. Itu untuk 7 pertemuan pertama. Nanti setelah mid semester, nanti kita akan membahas mengenai bisnis dari perdagangan. Ya, jadi dua jenis inilah yang akan kita pelajari pada semester ini. Oke. Kemudian bagaimana dengan bidang akuntansi? Nah, bidang akuntansi itu banyak sekali ya. Ada akuntansi keuangan ya, yang memberikan standar akuntansi keuangan untuk memberikan pencatatan dan menghasilkan laporan keuangan. Ada akuntansi biaya. Akuntansi biaya itu untuk berbicara mengenai bagaimana efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan biaya. Biaya misalkan biaya produksi, biaya pemasaran, ini akan dibahas secara mendetail dalam akuntansi biaya. Ada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu nanti biasanya ini kaitannya dengan tata kelola perusahaan. Jadi bagaimana perusahaan itu dikelola dengan baik ya, ditata dengan baik dengan menggunakan akuntansi manajemen yang fungsinya sebagai pengendalian atas perusahaan. Kemudian ada auditing, pemeriksaan, yaitu melihat bagaimana perusahaan itu menerapkan, mematuhi aturan-aturan ataupun PSAK yang sudah ada, apakah dia mematuhi apa tidak, itu auditing. Apakah ada penyelewengan, apakah ada penyimpangan, nanti itu tugas dari auditor. Kemudian ada sistem akuntansi, adalah akuntansi yang dibuatkan secara sistematis, ya terstruktur. Ini ada sistem akuntansi. Kemudian ada akuntansi sosial, ada akuntansi sektor publik, ada akuntansi pajak, dan ada akuntansi syariah. Nah ini adalah salah satu bentuk akuntansi, tapi memiliki bidang-bidang yang banyak itu ya. Nah, kita termasuk di mana? Nah, ini kalau kita nanti masuknya di sini, di akuntansi pendidik nanti ada. Nah, terus bagaimana? Siapakah sih pemakai informasi akuntansi itu? Nah, ini sudah kita tampilkan. Ada investor, jelas. Investor nanti dia menggunakan laporan keuangan atau informasi akuntansi itu untuk apa? Yaitu untuk melihat, investor itu kan yang menginvestasikan uangnya kepada perusahaan ya. Dan dia akan melihat bagaimana perusahaan itu berjalan dengan baik atau tidak. Apakah mengalami kerugian, apakah mengalami keuntungan. Itu nanti bisa dilihat dari informasi akuntansi. Kemudian yang kedua, karyawan, pegawai, jelas. Perusahaan, karyawan, pegawai itu harus tahu informasi akuntansi tentang bagaimana stabilitas perusahaan, bagaimana perusahaan itu kinerjanya bagaimana, apakah dia tetap bertahan bekerja di situ atau pindah ke perusahaan lain saja. Itu nanti bisa digunakan oleh karyawan. Kemudian yang ketiga, kreditur, pemberi pinjaman ya. Apakah pinjamannya kira-kira bisa dibayarkan tidak ya, nanti dengan cara melihat dari informasi akuntansi. Kemudian pemasok, supplier, misalkan pemasok bahan baku, pemasok misalkan dagangan, itu nanti bisa dilihat di sini apakah distribusi barang yang kita support ya, kita supply ke perusahaan tersebut apakah lancar apa tidak. Nah, itu bisa dilihat dari informasi akuntansi. Tentunya ini untuk kelangsungan bisnisnya ya, bisnis dari pemasok tersebut. Kemudian pemerintah untuk jelas untuk memberikan perlindungan, memberikan insentif ya, dasar untuk menarik pajak dan sebagainya. Ini juga dibutuhkan oleh pemerintah. Masyarakat, nah masyarakatnya juga butuh. Jadi apakah masyarakat itu ingin mengetahui bagaimana perusahaan tersebut berkontribusi kepada masyarakat apa tidak. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan, kemudian perusahaan itu apakah kinerja perusahaan itu baik apa tidak. Nah, kita bisa melihat di informasi akuntansi ini. Oh, kalau baik berarti harusnya masyarakat sekeliling perusahaan itu menerima efek positif dari perusahaan tersebut. Kalau misalkan ternyata perusahaan itu kok kurang baik kinerjanya, maka otomatis masyarakat sekitar juga kemungkinan besar bisa berdampak negatif. Itu masyarakat juga membutuhkan informasi akuntansi. Kemudian ada calon kreditur ya, orang yang
akan meminjamkan uangnya kepada perusahaan, itu bisa melihat informasi akuntansi. Bagaimana apakah kalau kita akan meminjamkan uang kepada perusahaan tersebut, kira-kira nanti uangnya bisa kembali apa tidak, ya. Kita bisa melihatnya di informasi akuntansi. Kemudian yang terakhir adalah investor potensial. Jadi, perusahaan ini memiliki kinerja bagus. Informasi akuntansinya keuntungannya setiap tahun meningkat. Nah, jadi si calon investor itu tertarik. Wah, ini kinerja perusahaan itu sangat bagus. Ya udah, saya ikut investor di situ. Nah, itu adalah investor potensial yang bisa membaca informasi akuntansi sehingga perusahaan akan mendapatkan investor baru. Ini adalah macam-macam pemakai informasi akuntansi. Oke, lanjut. Kemudian, nah ini sekarang karirnya, kira-kira karir di bidang akuntansi itu bagaimana? Nah ini tadi yang berasal dari IPS, dari SMK, dari MA, dari IPA ya. Ini bisa, semuanya bisa berkarir di akuntansi dan memiliki kemampuan, memiliki peluang yang sama untuk bekerja dan berkarir di bidang akuntansi. Satu, akuntansi publik. Nah ini akuntansi publik itu tugasnya melakukan pemeriksaan atas kewajaran laporan keuangan. Biasanya bekerja pada kantor akuntan publik dan biasanya juga memiliki sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh misalkan Certified Public Accountant atau dari internasional, mungkin dari Certified Public Accountant Australia atau Amerika, atau bahkan dari Certified System Information Auditor. Macam-macam profesi ya. Ini sertifikatnya dari lembaga-lembaga yang memiliki wewenang untuk memberikan sertifikat. Yang kedua adalah akuntansi akuntansi manajemen, yaitu menyiapkan laporan bagi kepentingan internal dan kepentingan eksternal. Jadi kalau tadi akuntan publik itu dia sifatnya memeriksa, tapi kalau ya akuntan manajemen itu sifatnya itu adalah sebagai pengendalian internal dan menyiapkan laporan keuangan untuk kepentingan internal maupun eksternal. Biasanya bekerja pada perusahaan-perusahaan dan dia juga memiliki sertifikat profesi, misalkan Certified Professional Management Accountant atau CPMA ya. Certified Global Management Accountant CGMA misalkan. Itu beberapa profesi yang bisa dilakukan di bidang-bidang akuntansi. Kemudian masih ada lagi akuntan pemerintah. Nah ini akuntan pemerintah, dia tugasnya pada lembaga-lembaga pemerintahan, misalkan di kabupaten, di dinas kabupaten, di kementerian, di badan-badan lembaga, atau di lembaga-lembaga pemilik pemerintah. Itu nanti dia bekerja sebagai akuntan di sana, dikategorikan sebagai akuntan pemerintah. Dia juga bisa memiliki sertifikat profesi ahli akuntan pemerintah. Oke ya. Dan yang terakhir adalah akuntan pendidik. Ini biasanya melakukan pengajaran dan penelitian serta pengembangan ilmu akuntansi. Biasanya ini berada di kampus ya, di perguruan tinggi ya, biasanya dimiliki oleh para dosen, guru ya, guru SMA, SMK, itu termasuk juga dari akuntan pendidik yang tugasnya itu melakukan pengajaran, penelitian ya, kemudian mengembangkan ilmu akuntansi. Ini adalah beberapa karir atau yang bisa ditempuh oleh rekan-rekan semua dalam bidang akuntansi. Termasuk juga teman-teman yang ada di prodi perbankan syariah. Nah, selanjutnya kita mengenal namanya standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jadi akuntansi itu memiliki standar-standarnya ya, standarnya. Standar akuntansi keuangan adalah acuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami, menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. Jadi fungsinya SAK atau standar akuntansi itu adalah untuk menyamakan tata cara penyusunan laporan keuangan ya. Jadi mudah dipahami, mudah diinterpretasikan, dan mudah dibandingkan. Jadi misalkan di Indonesia, di dunia bahkan itu kan berbagai macam perusahaan
banyak sekali yang berbeda-beda. Nah, walaupun perbedaan perusahaan itu, tapi tetap nanti dalam menyusun laporan keuangan ada standarnya sehingga mudah dipahami, mudah dipelajari. Nah, kalau di Indonesia sendiri kurang lebih ada 5 standar akuntansi yang sudah ditetapkan. Yang pertama adalah standar akuntansi keuangan atau SAK. Ini dari sejak merdeka ya, sebenarnya itu sudah, setelah merdeka itu sudah ada dan diperbarui, dari setiap tahun itu diperbarui terus. Nah, ini ada tahun 2012 pembaruan ya, setiap tahun itu pembaruan terus SAK-nya. Kemudian yang kedua, standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAKETAP ya. Ini tahun 2011 diluncurkan. Ini adalah standar akuntansi untuk perusahaan-perusahaan yang tanpa akuntabilitas publik. Jadi artinya perusahaan-perusahaan yang tidak perlu mempublikasikan aktivitasnya di halayak umum gitu ya. Kalau misalnya kayak perusahaan PT, perseroan, koperasi itu kan semuanya harus dipublikasikan. Kalau ini tanpa akuntabilitas, jadi artinya tidak harus dipertanggungjawabkan di masyarakat umum. Kemudian yang ketiga, akuntansi syariah atau SAK syariah. Ini yang menjadi dasar untuk teman-teman di perbankan syariah, di akuntansi syariah dalam melakukan pelaporan keuangan bisnis syariah. Dan yang keempat adalah SAP, standar akuntansi pemerintahan. Ini yang diterapkan untuk pemerintah ya, pemerintah desa, pemerintah Pemda, pemerintah pusat, pemerintah provinsi semuanya ya, ataupun bahkan lembaga-lembaga negara. Itu dasarnya adalah SAP. Dan yang terakhir adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas mikro, kecil dan menengah atau SAK MKM ya. Jadi untuk khusus untuk usaha-usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi sudah ada SAK-nya tahun 2018. Jadi untuk sekarang standar akuntansi di Indonesia ada 5 macam ya, ini yang kita bisa bahas bersama, disesuaikan dengan masing-masing unitnya. Kalau misalkan kayak perusahaan, misalkan PT, misalkan sebut saja PT apa namanya, Garuda, misalkan Garuda Indonesia, maka dia menggunakan standar akuntansi SAK. Misalnya ada warung kopi, dia bisa menggunakan SAK entitas mikro kecil menengah. Pemerintah nanti pakai SAP, bank syariah, BMT nanti pakai akuntansi syariah. Jadi semuanya sudah ada aturan-aturannya yang ada di Indonesia gitu ya. Kemudian, nah ini konsep dasar akuntansi ini. Jadi dalam akuntansi ada konsep dasar ya. Ada konsep dasar. Yang pertama adalah kesatuan usaha. Nah, ini kesatuan usaha itu adalah perusahaan itu dianggap satu kesatuan yang terpisah dan harus dibedakan dengan pemilik. Jadi misalkan saya punya usaha, itu kesatuan usaha tetapi dipisah. Jadi harus dipisah antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan saya pribadi. Itu namanya kesatuan usaha. Walaupun perusahaan itu milik saya, tapi harus dipisahkan. Kemudian yang kedua adalah satuan mata uang. Jadi konsepnya adalah konsep yang menyatakan bahwa transaksi itu dicatat jika bisa dinyatakan dengan mata uang. Jadi kalau misalkan ada sebuah kekayaan tidak bisa dinyatakan dalam mata uang, tidak bisa dimasukkan ke dalam akuntansi. Yang ketiga adalah harga perolehan. Jadi menyatakan aset itu diakui sebesar kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut. Jadi artinya misalkan kita membeli sepeda motor. Kita membeli sepeda motor harganya 15 juta. Ya sudah, maka harga perolehan sepeda motor itu adalah 15 juta. Karena 15 juta itu adalah uang yang kita keluarkan untuk membeli sepeda motor. Itu namanya konsep harga perolehan. Dan yang terakhir untuk kita bahas adalah going concern atau konsep menyatakan bahwa perusahaan itu akan terus eksis ya dan berjalan terus-menerus. Jadi artinya kita menganggap dalam akuntansi itu menganggap bahwa perusahaan itu akan terus berjalan dari tahun ke tahun ya, terus berjalan, tetap eksis terus, tidak berhenti ya. Walaupun mungkin ada kasus perusahaan bangkrut atau perusahaan rugi, itu tidak masalah. Yang penting konsepnya itu adalah
dianggap bahwa perusahaan itu terus berjalan dan going concern terus, tidak pernah berhenti ataupun tetap eksis walaupun terjadi permasalahan. Nah, itu adalah konsep dasar dari akuntansi. Oke, dan yang terakhir ini mengenai pengenalan tentang laporan keuangan. Jadi akuntansi itu menghasilkan informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini yang dibutuhkan oleh para stakeholder. Siapa saja itu tadi? Ada investor, pemilik, karyawan, pemerintah, ya, masyarakat itu membutuhkan informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu ada minimal ada 5. Yang pertama adalah neraca. Ya, neraca itu isinya ini daftar sistematis yang memuat aset atau harta, utang, dan modal pada periode tertentu, misalkan 1 tahun. Yang kedua, laporan laba rugi, yaitu untuk melihat kinerja operasi perusahaan. Yang isinya adalah pendapatan dan beban. Jadi kalau kita melihat pendapatan beban perusahaan itu, pendapatannya berapa, biayanya berapa, itu bisa melihat di laporan laba rugi. Dan yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Laporan yang menunjukkan bagaimana modal dari perusahaan itu bertambah atau berkurang. Itu kita bisa mengeceknya di laporan perubahan modal. Kemudian yang keempat adalah laporan arus kas, yaitu laporan menunjukkan perubahan kas untuk periode tertentu. Jadi kasnya nambah untuk apa saja, dari mana saja kasnya itu bertambah, kasnya berkurang untuk apa saja dikeluarkan, itu bisa kita cek di laporan arus kas. Dan yang terakhir adalah calek atau catatan atas laporan keuangan, yang artinya berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang digunakan dan informasi penjelasan lain terkait dengan laporan lainnya. Jadi misalkan perusahaan mengadopsi misalkan kebijakannya bagaimana, kebijakan dalam memberikan bunga, kebijakan dalam memberikan potongan harga kepada konsumen, itu semuanya bisa dijelaskan pada CALK, catatan atas laporan keuangan. Ini adalah contoh-contoh. Nah, sekarang ini contoh bentuknya. Kalau neraca bentuknya seperti ini. Ini contoh saja, bisa berbeda ya. Ini contohnya ada aktiva. Aktiva itu artinya harta atau aset. Ada kas, piutang ya. Kemudian nanti ada pasiva atau utang lancar dan modal. Ini totalnya sama. Ini nanti materi yang ke pertemuan depan, pertemuan kedua. Ini nanti akan kita bahas tentang persamaan akuntansinya. Ini contoh dulu, neraca seperti ini. Kemudian yang kedua contoh laporan laba rugi. Nah, ini laporan laba rugi nanti menginformasikan pendapatannya berapa, kemudian bebannya apa saja. Nah, nanti dia laba atau rugi. Nanti ada bisa kita ketahui di sini di laporan laba rugi. Kemudian yang ketiga laporan perubahan modal. Nah, ini misalkan modal awalnya 10 juta. Kemudian ternyata perusahaan itu rugi ya. Nanti karena rugi maka modal awalnya itu nanti akan berkurang sehingga modal akhirnya tinggal 2 juta misalkan. Nah, ini adalah kita bisa melihat bagaimana modal itu berubah ya, bertambah atau berkurang. Dan yang terakhir ini ada laporan arus kas. Nah, ini misalkan kasnya itu bertambah dari aktivitas operasi itu berapa, dari aktivitas investasinya berapa, kemudian dari aktivitas pendanaan itu berapa. Itu nanti dijelaskan di sini. Sehingga pada akhirnya kasnya itu diketahui 135 juta misalkan. Kemudian yang terakhir adalah CALK, catatan atas laporan keuangan. Ini contohnya seperti ini. Ini CALK dari PT Ice Hardware ya, Indonesia. Ini misalkan contohnya disampaikan misalkan kebijakannya apa saja, kemudian misalkan informasi tambahan yang belum disampaikan di sini. Jadi catatan, namanya saja catatan ya. Jadi semua catatan yang belum tersampaikan dalam laporan keuangan yang 4 tadi disampaikan di CALK.